Gokil banget nih, akhirnya Poco F6 udah resmi dirilis ke pasar global. Dan yang mengejutkan, ternyata harganya, ini mah kacang goreng banget. Yap, $339 atau kalau dirupiahin itu sekitar 5,4 jutaan. Siap-siap nih, para tengkulak udah pada standby tuh buat ngambil stoknya. Iya, gue yakin 100% ini HP pasti hype-nya bakalan tetap jalan. Nggak salah sih, Poco F series itu selalu dikasih lebih, tapi harganya murah banget. Buat yang belum tahu, kalau Poco F6 ini bentar lagi bakalan rilis di Indonesia ya, karena di TKDN beberapa waktu yang lalu udah muncul. Dan untuk saat ini baru pasar India, Filipina, Malaysia, dan negara lainnya aja ya yang dirilis. Terus yang bikin HP ini menarik di harga 5 juta doang, udah pasti chipsetnya dong. Jadi si Poco F6 ini ditenagai chipset Snapdragon 8S Gen 3 ya. Bisa dibilang versi rendahnya dari Snapdragon 8 Gen 3. Wih, udah kebayangkan sekencang apa nih ini HP? Dan kalau diukur pakai Antutu Benchmark versi 10, dia bisa dapat di skor 1,5 juta poin. Terus kalau soal RAM dan storage-nya, HP ini ternyata ada dua opsi ya, mulai RAM 8 atau 12 GB dan storage-nya 256 sampai 512 GB. Jenis RAM-nya itu LPDDR5X dan storage UFS 4.0, di mana jenis RAM dan memorinya ini udah khas HP flagship. Kalau kalian mikir chipset makin kencang itu bakalan adem suhunya kan? Itu salah besar guys. Sepengalaman gue kalau pakai HP yang chipset yang ngebut itu mudah panas. Nah di HP ini kebetulan udah dilapis sama vapor chamber yang cukup luas. Dan otomatis suhu panas yang dihasilkan bakalan cepat dibuang saat lagi dipakai kerja berat. Dan jadinya HP minim overheat. Oke, abis bahas chipset, sekarang kita bahas spek layarnya nih. Nah, luas layar si Poco F6 itu di 6,67 inci, panelnya AMOLED beresolusi 1,5K. Ditambah level kecerahannya nyentuh 2400 nits, refresh rate 120Hz, terus sensor sidik jarinya udah di dalam layar. Dan dilapis Corning Gorilla Glass Victus. Yang gue suka sama HP ini, bagian bezelnya itu tipis banget. Pokoknya kayak layar HP flagship beneran. Frame layarnya datar dan udah disupport Dolby Vision dan HDR10+. Udah mantap nih buat nonton. Kalau soal desain mah pasti kalian juga tahu ya, karena rasanya masih mirip sama Poco F5 kemarin. Materialnya plastik dengan kamera boba segede gaban. By the way, resolusi kameranya itu dibekali 50 megapiksel with OIS pakai sensor Sony LYT600 yang ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel pakai sensor Sony IMX355. Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Dan buat perekaman videonya bisa sampai 4K di 60 fps. Kemudian kapasitas baterainya dibekali 5000 mAh yang udah disupport fast charging 90 watt. Dan pastinya adaptor charger masih disediain secara gratis ya. Dan buat softwarenya, pas keluar box udah pakai HyperOS versi paling baru dan berbasis Android 14. Menurut Poco, HP ini bisa dapat naik OS sebanyak 3 kali dengan security patch 4 tahun. Lalu buat fitur yang paling barunya itu udah dikasih software AI. Ini nih fitur yang lagi ngetrend di kalangan smartphone kelas premium. Simpelnya, kita bisa ilangin objek foto, gerakin layar HP tanpa harus nyentuh. Lalu ada AI perangkum teks, live subtitle, dan masih banyak lagi ya guys. Selebihnya fitur-fitur yang ada itu stereo speaker, IR blaster, in-display fingerprint, haptic getar premium, dual SIM 5G, NFC, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.4. So, dengan harga globalnya varian 8/256 itu dijual 5,4 jutaan. Ini sih big deal banget. Dan 6 jutaan buat varian tertingginya 12/512 GB. Wah, kemurahan ya. Tapi yang jelas gue belum tahu nih entah bakalan dijual berapa pas masuk resminya. Tapi kalau mau dapat lebih murah, biasanya dijual pas awal penjualan. Dan kalau masih beruntung, biasanya dapat aksesori tambahan gitu. Dan kemungkinan besar tebakan gue kayaknya masih adalah di angka 5 jutaan. Mungkin aja di 5 juta gede. Tapi semoga aja Poco Indonesia tetap baik ngasih harga lebih murah lah. Biar pesaing di kelas 5 jutaan ketar-ketir.
Oke, thanks ya udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.